Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Firman pada Minggu siang hari ini saya akan membawakan tentang makanan lembut dan makanan keras, saudara. Nah, saudara, pertumbuhan iman dalam kekristenan itu diibaratkan seperti suatu pertumbuhan manusia. Dia dimulai dari bayi, TK, SD, SMP, SMA, kuliah hingga menjadi dewasa atau bahkan menjadi sampai lansia. Nah, pertumbuhan iman seperti itu, saudara. Tidak ada pertumbuhan yang instan secara pesat langsung bertumbuh, tidak, tetapi melalui proses demi proses. Kalau kita lihat, saudara, tugas anak-anak SD dengan tugas anak SMP itu berbeda, saudara. Demikian pula tugas anak SMP dengan anak kuliah tentunya berbeda. Nah, saudara, ini artinya sama dengan kehidupan iman kita. Iman kita yang awalnya lahir baru, saudara, itu masih merupakan iman yang kecil, seperti iman yang TK atau SD. Nah, baru iman kita akan diuji, akan dibentuk. Itu ketika kita menghadapi suatu masalah, saudara. Nah, ketika kita sudah bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi, iman kita akan semakin bertumbuh, dan akan semakin dewasa. Nah, ada salah satu ayat firman Tuhan yang berkata, iman kekristenan itu tidak hanya berdasarkan makanan yang halus saja, tetapi juga makanan yang keras. Iman dalam kekristenan tidak stuck pada iman bayi. Artinya tidak stuck pada waktu lahir baru, pada waktu dibaptis. Itu makanannya firman yang lembut, yang menguatkan, yang menghibur dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingin iman kita bertumbuh, ingin iman kita semakin dewasa, kita juga harus menghadapi berbagai perkara-perkara yang bagi kita sulit, bagi daging kita itu sulit. Tetapi itulah yang membentuk iman kita. Firman Tuhan itu tidak hanya untuk menghibur, saudara, tidak hanya untuk memberi semangat atau memberi teladan, tetapi firman Tuhan itu fungsi utamanya adalah menegur, mengajar, memperbaiki kelakuan. Nah, dari poin-poin ini tentu bisa disimpulkan bahwa firman Tuhan tidak hanya berisi makanan yang lembut, saudara, tetapi juga berisi makanan yang keras. Artinya apa? Ada beberapa firman Tuhan yang harus kita terima, dan itu sifatnya menghajar kita, mendidik kita. Mungkin keras didengar oleh telinga kita, mungkin bosan didengar oleh daging kita, mungkin kita secara daging, secara tubuh kita tidak bisa menerima makanan firman yang keras itu, saudara. Tetapi Alkitab berkata makanan keras itu juga perlu untuk pertumbuhan. Bayangkan, saudara, orang dewasa, katakanlah umurnya 20. Kalau ada seseorang umurnya 20, tentu dia tidak terus-menerus makan bubur, makan susu, minum susu. Dia akan bosan, saudara. Tentu makanannya nasi, ayam, daging, sayur. Biar apa? Biar pertumbuhannya juga upgrade, saudara, meningkat. Kalau kita lihat remaja, kekurangan gizi pada remaja juga sangat berakibat, sangat berdampak, memiliki dampak yang krusial pada pertumbuhan remaja. Sama dengan iman kita, saudara. Gizi yang kurang, firman yang kurang untuk pertumbuhan iman kita, itu justru membuat iman kita terlambat bertumbuh, saudara. Makanya ada yang sering berkata, pakailah ujian itu sebagai alat
untuk mengembangkan diri kita. Dan memang itu benar, saudara. Di mana ujian kita, permasalahan hidup kita, problem kita, mungkin secara daging kita bingung menyelesaikannya, kita susah untuk melewatinya. Tetapi firman Tuhan berkata, masalah-masalah ini dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan untuk membuat diri kita berkembang. Di dalam satu ayat di Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku ketika engkau menderita. Amin. Cukup kasih karunia artinya ketika masalah itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk melewatinya. Itu artinya kita punya power, kekuatan yang bisa kita andalkan, yang bisa membantu kita untuk melewati masalah itu. Kekuatan dalam bahasa Yunani artinya dinamis, pergerakan yang secara terus menerus. Artinya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita punya kuasa, kita bertahan sampai pada kesudahannya, maka itu akan dilakukan terus menerus. Semakin hari iman kita akan semakin tumbuh. Dan ingat saudara, ketika iman kita semakin bertumbuh, masalah pun akan semakin besar, saudara. Nah, tentu yang di sudut pandangkan di sini adalah bagaimana cara kita merespon masalah. Apakah kita akan berkata, Tuhan singkirkan masalah itu, atau kita akan berkata, Tuhan jadilah kehendak. Kita meniru contoh Yesus, saudara. Ketika dia berdoa di Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Amin. Tetapi bukan kehendakku lah, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus yang adalah Tuhan, dia memberi teladan merendahkan diri dan teladan untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memberi teladan agar manusia ketika berdoa itu tidak semata-mata ingin masalahnya selesai, tetapi bagaimana manusia bisa memandang, bagaimana orang percaya bisa memandang suatu masalah itu sebagai alat Tuhan untuk membentuk dari setiap kita. Amin. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada 3 para rasul yang sedang tertidur, dapatkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ini artinya bahwa ketika kita dalam masalah, overthinking, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang perlu kita respon bukan untuk masalah itu cepat selesai, tapi bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan untuk memberi kita kekuatan melewati masalah itu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ada 2 poin yang berbeda, saudara. Yang pertama, kita cenderung menginginkan agar masalah kita cepat selesai, cepat berlalu, dan kita mau nyamannya saja. Atau yang kedua, walaupun ada masalah seberat apapun, sebanyak apapun, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan bukan untuk masalahnya cepat selesai, tetapi untuk memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat, memberi kita ketahanan, daya tahan untuk bertahan, dan memberi kita kerendahan hatian untuk menyerahkan masalah ini, masalah-masalah kita, perkara kita ke hadapan Tuhan. Kalau yang pertama, kita menginginkan masalah kita cepat selesai, itu justru kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kita mengandalkan bagaimana
Oh iya, ada masalah ya. Oh, harus selesai. Harus segera selesai nih, kalau enggak keteteran, kalau enggak berantakan semuanya. Kita cenderung berpikiran seperti itu, saudara. Tetapi poin yang kedua, kalau ada masalah, respon kita, Tuhan, beri aku kekuatan. Biarpun masalah ini ada dalam hidupku, tetapi beri aku kekuatan untuk melewati masalah itu. Seperti ada lagu, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Itu saudara, walaupun masalah ini belum selesai, belum berpindah, belum ada jawaban daripada doa-doa kita, belum ada jalan keluar, belum ada pelawatan, belum ada kesembuhan, belum ada kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap akan berdoa kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap melakukan firman Tuhan? Apakah kita justru jengkel sama Tuhan, marah sama Tuhan, iri sama Tuhan? Oh Tuhan, kenapa ada masalah ini? Oh kenapa doaku tidak terjawab? Itu pilihan kita, saudara. Nah, pilihan kita itu yang menentukan bagaimana pertumbuhan iman kita dibentuk sama Tuhan. Kalau kita ngeyel sama Tuhan, kalau kita nggak nurut sama Tuhan, itu artinya kita sengaja memperlambat pertumbuhan iman kita, atau justru kita sengaja biar iman kita tidak bertumbuh. Itu bisa jadi membahayakan, saudara. Nah, tetapi respon kita, biarlah bawa masalah ini, perkara kita itu kepada Tuhan, sehingga semuanya itu di tangan Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mau kapan itu selesainya, bagaimanapun caranya, melibatkan siapapun untuk menyelesaikan masalah ini, itu tergantung Tuhan. Berkat itu tidak datang dari usaha, dari kebaikan, tetapi berkat itu datang dari penyerahan hidup kita secara total, kerendahan hati kita. Walaupun kita dalam kesusahan, kita tetap akan berkata, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus memberkati.